Halo guys, kali ini saya akan membawakan spoiler atau alur cerita dari Battledrock Devon season kelima episode 69. Cerita Dungha memang tidak sama persis dengan cerita di novelnya. Namun bagi saya, cerita saya juga akan saya rubah sedemikian rupa sampai hampir mirip dengan versi saya sendiri ya guys ya. Kedatangan Medusa untuk membantu Soyan yang diserang oleh pasukan Lembah Mulan benar-benar berjalan dengan baik. Setelah Medusa membunuh dua tetua Mulan yang tersisa, tidak ada yang berani untuk menyerang Medusa lagi. Medusa buru-buru pergi dan mengajak Soyan untuk menghindari kejaran dari pasukan Kekaisaran Yanlo. Soyan menanyakan keadaan Medusa sekarang. Apakah kamu baik-baik saja? Medusa menjawab, selama Soisan tidak ikut campur, tidak ada seorang pun di kota ini yang dapat menghentikanku. Soen pun tersenyum mendengarnya. Yang terpenting adalah penyerangan untuk membunuh tiga tetua Mulan dan Yan Lotian telah berhasil dibunuh. Dan keadaan mereka berdua juga masih dalam keadaan aman. Soisan sendiri juga bahagia karena tujuan Soyan telah berhasil. Dan Soyan mengeluarkan cincin penyimpanan yang didapatkan dari tetua Mulan yang dibunuhnya sebelumnya. Di dalamnya terdapat salah satu bagian dari teknik skill 3 base effect skill. Soyan buka gulungan tersebut dan kaget dengan isi dari gulungannya. Medusa menanyakan apa yang ada di dalam gulungan tersebut. Kemudian Soyan menjawab, meskipun ini memang 3 base effect skill, ini hanyalah salah satu bagiannya. Menurut apa yang tertulis di dalamnya, 3 base effect skill itu memiliki 3 bagian, dan ini adalah salah satunya. Meskipun aku telah mendapatkannya, ini tidak lagi berguna. Kemudian Medusa menyerahkan dua cincin penyimpanan dari dua tetua Mulan yang dibunuhnya kepada Soyan. Soyan bahagia, ternyata Medusa telah berhasil untuk membunuh dua tetua Mulan lainnya dan sekarang mereka telah mendapatkan teknik skill 3 base effect skill yang lengkap. Wajah Medusa juga mengungkapkan senyuman tipis saat melihat kebahagiaan di wajah Soyan. Dia segera mengeluarkan gulungan kuning keemasan dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Soyan. Ini adalah sesuatu yang aku dapatkan dari Yan Lotian. Ini harusnya adalah keterampilan rahasia dari Sekte Angsa Emas yang tidak diajarkan. Ini akan berimu manfaat besar jika kamu berhasil untuk mempraktikannya. Ucap dari Medusa kepada Soyan. Soyan pun agak terkejut saat menerima gulungan berwarna emas itu. Dia perlahan membukanya dan beberapa kata emas cerah terletak di matanya. 9 sayap terbang burung langit. Soyan berkata, ini bukan hanya teknik dao terbang biasa. Apakah kamu ingat kecepatan seperti sayap besar Yan Lotian itu? Itu karena dia menggunakan hal ini. Sekte Angsa Emas berspesialisasi dalam hal kecepatan. Jika orang itu benar-benar ingin melarikan diri, bahkan aku tidak akan bisa mengejarnya. Ini dikarenakan Skybeard Nine Flying Wings. Medusa tampaknya menyadari apa yang dipikirkan oleh Soyan di dalam hatinya dan mulai menjelaskannya dengan lembut. Daripada mengatakan bahwa ini adalah teknik dao terbang, ini seharusnya disebut semacam metode pembuatan teknik dao terbang. Soyan kemudian berkata, hal ini sepertinya juga akan menguntungkanmu, bukan? Soyan memegang gulungan tersebut dan menatap wajah Medusa. Kemudian dia berkata, karena seorang elit dozong seperti Yan Lotian sebelumnya juga berhasil untuk mempraktikkan teknik dao terbang ini, kemungkinan Skybeard Land Flying Wings juga akan berguna bagi seorang elit dozong sepertimu. Medusa kemudian menjawab, jika Skybird 9 sayap terbang ini dibuat dengan bahan-bahan bermutu tinggi, sayap terbang yang akan dibuat memang akan menguntungkanku. Namun, mereka tidak akan terlalu bermanfaat bagiku jika dibuat dengan bahan-bahan biasa. Soyan tersenyum dan menyimpan gulungan itu ke cincin penyimpanannya. Kemudian dia berkata, kalau begitu, aku akan menyimpan benda ini terlebih dahulu. Setelah aku mengumpulkan beberapa bahannya, aku akan bantumu untuk membuatkan sepasang sayap yang akan berguna bagimu. Medusa tersenyum samar dan mengangguk. Karena kita telah menyelesaikan semua masalah ini, mari kita kembali ke benteng Gunung Hitam. Aku pikir,
Kakak dan yang lainnya akan jadi cemas karena semuanya sedang menunggu kita, ucap dari Soyan dan mereka pun segera pergi. Periode ini kekaisaran menjadi damai. Kehidupan Soyan pun menjadi jauh lebih tenang. Terkadang, Soyan akan berlatih dan juga akan memperbaiki pil di depan banyak alkemis di dalam pil hall dari aliansian saat dia bebas. Soisan tidak mengirimkan berita apapun selama periode waktu ini. Namun Soyan juga tahu bahwa saat ini dia pasti telah mengirimkan beberapa orang untuk mencari bahan yang dibutuhkan untuk mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan. Dia pasti akan memberitahu Soyan begitu dia memiliki informasi, dan saat itulah sepertinya akan ada masalah lagi. Sementara itu, Medusa sebagai ratu klan manusia ular juga sedang sibuk untuk mengurus perpindahan klannya dalam membangun rumah baru di dekat pegunungan Magical Base. Pikiran Soyan tidak terlalu memperhatikan saat Medusa mengikuti di sampingnya sepanjang waktu. Sekarang, setelah dia pergi, dia segera tahu dan merasakan dia seperti sedang kekurangan sesuatu. Hatinya terasa kosong. Dia merasa agak jengkel ketika dia menemukan emosi ini. Ini karena itu juga menyebabkan dia memikirkannya terkait dengan Sun-Er yang tidak dapat diketahui. Cinta pertamanya yang tersimpan di dalam hati Soyan yang tidak dapat dihilangkan. Tidak peduli bagaimana seseorang mencobanya. Sesaat kemudian, dia hanya bisa mendesah pelan dan bergumam pelan. Sesaat kemudian, dia hanya bisa mendesah pelan dan bergumam pelan. Sun-Er, tunggu aku. Aku pasti akan pergi ke kelas Dozong secepat mungkin. Setelah itu, aku akan pergi dan mencarimu. Tidak peduli betapa menakutkannya klanmu itu, aku tidak akan takut sedikit pun. Di lain tempat, di puncak pegunungan, diperlihatkan Sun-Er yang sangatlah cantik dan menawan. Kemudian muncul sosok hitam di belakang Sun-Er. Sosok itu adalah Ling Ying. Ling Ying dengan hormat membungkuk kepada wanita muda itu setelah mengungkapkan dirinya. Dia berkata, Xiaoji. Nona muda tersebut kemudian bertanya, bagaimana? Apakah kamu punya kabar tentang dia? Siapa lagi? Wajah ini selain Sun-Er yang dipikirkan Soyan siang dan malam. Sudah 3-3 tahun sejak Sun-Er meninggalkan Soyan selama beberapa tahun ini. Sun-Er jelas telah menjadi dewasa. Terlepas dari bagaimana dia berubah, masih ada satu bagian dari dirinya yang akan tetap sama. Hatinya, sejak dulu sampai sekarang, terus saja bergetar ketika dia mendengar berita yang berhubungan dengan nama itu. Mungkin seperti itulah yang selalu dibayangkan oleh Ling Ying. Sosok yang akan selamanya ada jauh di dalam hati Sun-Er. Sulit untuk menghilangkan sosok ini, bahkan jika dia ditekan oleh kepala klan. Ling Ying menghela nafas lega di dalam hatinya saat dia dengan jelas mendengar kecemasan dalam nada Sun-Er. Sudah beberapa tahun, tetapi hanya ketika Sun-Er mendengar apapun yang berhubungan dengan tuan muda Soyan, dia akan benar-benar menjadi seperti wanita muda biasa yang terlihat menawan dan jatuh cinta kepada seseorang. Tentu saja, sebagai seseorang yang tahu posisi Sun-Er dan status Sun-Er, dia mengerti bahwa tidak mungkin dia menjadi seperti gadis biasa. Statusnya menentukan bahwa dia tidak akan menjadi orang biasa. Pria yang bisa menandinginya pasti juga orang yang paling luar biasa di benua itu. Hanya saja, dia tidak tahu apakah Soyan bisa mencapai tahap ini. Pikiran itu muncul dalam pikiran Ling Ying. Namun itu juga tidak berguna. Segera dia menjelaskan informasi yang didapatkannya terkait dengan Soyan kepada nona muda. Sun-Er diam-diam mendengarkan informasi yang datang dari mulut Ling Ying. Tidak disangka, Soyan Gege juga telah mencapai kelas Da Huang dalam waktu 4 tahun. Ini benar-benar mengejutkan Sun-Er. Aliansian, itu benar-benar nama yang bagus. Tidak terduga bahwa Soyan benar-benar telah menggantikan sekte Mystic Cloud. Wajah indah Sun-Er mengungkapkan senyuman dengan elegan setelah Ling Ying secara bertahap menyelesaikan ceritanya. Dia kemudian berbicara dengan lemah. Sungguh tak terduga bahwa Hall of Soul benar-benar bergerak. Tuan Yao Chen berbicara denganku saat itu. Mungkin dia harusnya mengetahui statusku.
Tapi aku tidak yakin apakah dia memberitahu Xiaoyan Gege tentang itu. Kemudian Ling Ying menyuarakan pikirannya. Aku kira itu tidak. Dia harusnya memahami dengan jelas bahwa itu tidak akan menguntungkan Tuan Muda Xiaoyan untuk mengetahui statusmu terlalu cepat. Sun Er menoleh dan berbicara dengan suara yang dingin. Ling, coba kirim beberapa orang untuk mencari keberadaan Hal Ausol. Sepertinya mereka ikut campur dalam masalah Paman Xiao saat itu. Ling Ying ragu sejenak. Setelah itu, dia kemudian berkata, baiklah, aku akan melaksanakan masalah ini dengan tenang dan coba yang terbaik untuk mencarinya. Namun, Hal Ausol juga sangatlah misterius. Selain beberapa orang yang mengetahui lokasi markas mereka, hampir tidak ada orang pun yang bahkan dari orang-orang klan kita juga mengetahuinya. Meskipun kita telah bertarung dalam pertempuran besar yang tak terhitung jumlahnya dengan mereka. Sun Er kemudian berkata dengan marah, Hal Ausol, meskipun kamu benar-benar ingin mendapatkan Giok Tause Ancient God milik klan Xiao, lebih baik kamu tidak menyakitinya. Jika tidak peduli apa yang terjadi, aku akan biarkan kalian semua membayar harga yang akan sulit untuk kamu tanggung. Api emas tiba-tiba melonjak di mata Sun Er di akhir kata-katanya. Sebuah batu besar di sisinya diam-diam lenyap di tengah fluktuasi aneh setelah nyala api itu muncul. Hati Ling Ying juga menjadi dingin saat dia melihat api emas muncul di mata Sun Er. Ling Ying tidak menyangka bahwa setelah tidak bertemu selama 3-4 tahun, perasaan Sun Er terhadap Xiaoyan tidak akan pernah kabur, melainkan menjadi semakin kuat dan semakin dalam. Ling Ying berkata, bahkan mungkin anak kecil itu tidak tahu persis berkat besar apa yang telah dia peroleh. Jika berita tentang seseorang yang dapat menyebabkan Xiao Ji untuk dimasukkan ke dalam hatinya tersebar, kemungkinan aliansi Yan semua dan kekaisaran Jiama akan hancur total dalam semalaman. Oleh karena itu, kamu harus berusaha keras untuk berlatih demi Xiao Ji. Saat ini, kamu mungkin sudah mencapai kelas De Huang, tapi ini masih belum cukup. Nafas panjang di dalam hatinya sambil diam-diam bergumam di dalam pikirannya. Kemudian Ling Ying teringat sesuatu dan segera memberitahukan kepada Sun Er. Menurut apa yang aku tahu, klan akhirnya memutuskan untuk mengirimkan seseorang untuk bergegas ke Kekaisaran Jiama untuk mencari kunci dari tangan klan Xiao. Ini terjadi setelah beberapa diskusi karena Xiao Ji tidak mendapatkan kunci tersebut dari klan Xiao. Aura menakutkan tiba-tiba meletus di depan Ling Ying setelah kata-katanya baru saja dia ucapkan. Ling Ying pun kaget melihat apa yang terjadi pada nona muda Sun Er. Saat ini, kaki Sun Er berada 3 kaki dari tanah. Wajahnya sedingin es, sementara nyala api keemasan tampak berputar di sekitar tubuhnya seperti cairan cincin. Sementara itu, api emas itu mengalir. Bebatuan pegunungan di sekitarnya mulai perlahan menghilang dengan cara yang aneh. Cara itu seolah-olah mereka ditelan oleh beberapa binatang besar yang tak terlihat. Wajah Sun Er sedingin salju. Dia melirik Ling Ying, tetapi tidak berbicara. Setelah itu, dia memutar tubuhnya dan tiba-tiba berlari ke dasar gunung. Ling Ying melebarkan mulutnya saat dia melihat sosok Sun Er menghilang dengan cepat. Dia tertawa getir. Anak kecil, kamu adalah orang pertama yang pernah kulihat bisa membuat Xiao Ji melakukan hal-hal seperti ini. Ini adalah kata-kata pujian dari Ling Ying kepada Xiaoyan karena telah membuat Xiao Ji menjadi seperti ini. Kembali ke keadaan Aula Pil di Aliansi Yan, Xiaoyan berpikir untuk meningkatkan kekuatan pasukan Aliansi Yan dengan menggunakan Life Devouring Pill supaya memiliki lebih banyak doang. Ini berguna untuk membuat dan menjalankan rencana prajurit yang tidak takut mati bagi Aliansi Yan. Oleh karena itu, Aula Pil berusaha untuk membuat Life Devouring Pill secara massal. Fama berkata, haha, metode pemimpin aliansi ini membagi pekerjaan pemurnian ini benar-benar memiliki efek yang cukup besar. Awalnya, alkemis tingkat 5 pun akan kesusahan dalam menyempurnakan Life Devouring Pill.
Namun, sekarang kita telah bekerja sama untuk menyempurnakannya. Tingkat keberhasilannya telah meningkat cukup tinggi. Ketika mereka memiliki pengalaman yang lebih baik satu sama lain, tingkat keberhasilan kemungkinan akan melonjak sekali lagi. Pada saat itu, kecepatan perbaikan life developing pill ini akan meningkat secara signifikan. Soen kemudian berkata, kita akan melakukan yang terbaik untuk sedikit meningkatkan kecepatan penyulingan. Jika Fama dan aku punya waktu luang, kita juga akan menyempurnakannya. Namun aku tidak akan tinggal di aliansian untuk waktu yang lama. Mungkin aku akan melakukan perjalanan setelah jangka waktu tertentu. Pada saat itu, semuanya harus bergantung pada ketua Fama. Soyan sudah mempunyai rencana ini sejak awal. Dia hanya bisa menyerahkan urusan kekaisaran Jiama kepada Seoding, Hailo, dan tetua Fama dan semuanya. Selain itu, dia tidak akan tetap tinggal di kekaisaran Jiama sepanjang waktu. Benua Doki sangatlah besar dengan ahli yang tak terhitung jumlahnya. Dibandingkan dengan mendirikan faksi, Soyan lebih tertarik untuk berkeliling benua untuk meningkatkan kekuatannya. Jika klan Xiao tidak membutuhkan kekuatan untuk melindunginya, dia tidak akan menghabiskan begitu banyak upaya dan waktu untuk membangun aliansian ini. Selain itu, kekaisaran Jiama saat ini tidak dapat lagi membantu meningkatkan kekuatan Souyan. Hanya di benua Doki yang luas, Souyan bisa dengan cepat meningkatkan kekuatannya, menyelamatkan gurunya Yalo dan ayahnya serta mencari Sun-Er. Semuanya membutuhkan kekuatan yang besar untuk mendukungnya agar dia berhasil. Oleh karena itu, Soyan saat ini memiliki keinginan yang tidak biasa akan kekuatan. Soyan saat ini harus mengatur dengan benar beberapa operasi besar dalam aliansian secepat mungkin agar dia dapat pergi dengan tenang. Fama kemudian menjawab Soyan, aku akan melakukan yang terbaik. Namun sebenarnya, ada satu orang di kekaisaran Jiama yang lebih cocok dariku dalam penanganan masalah ini. Jika dia adalah orang yang memimpin masalah penyempurnaan life developing pill, kemungkinan efektivitasnya setidaknya akan berlipat ganda. Sen bertanya, siapakah orang itu? Fama kemudian menjawabnya, Raja Pil Guhe. Soen juga berpikir, tidak ada keraguan tentang keterampilan penyempurnaan pil dari Guhe. Namun, mengingat hubungannya denganku, tampaknya agak mustahil membuatnya membantuku, bukan? Fama tertawa. Hahaha. Meskipun Guhe dan ketua memiliki beberapa konflik, tidak satupun dari kalian adalah orang yang berpikiran sempit. Karena itu, kalian berdua tidak bisa dianggap musuh. Meski Guhe agak angkuh, bukan tidak mungkin mengajaknya bergabung dengan Aula Pil. Soen kemudian berbicara dengan sikap kaget. Apakah tetua Fama punya solusi? Soen tahu bahwa Raja Pil Guhe adalah orang yang memiliki bakat hebat dalam hal penyempurnaan pil. Namun karena bakat hebatnya itulah yang membuatnya sangat sulit untuk merekrutnya. Orang seperti itu tampaknya bukan tipe orang yang mau tunduk pada seseorang.